Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jemaah Haji Kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara dari Kabupaten Pulau Morotai meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Madinah. Ratusan warga pengungsi mandiri erupsi Gunung Api Ibu yang berada di tepi Sungai Tolabit, Kecamatan Kau Barat, Halmahera Utara, telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Bersama saya Helda Kamarullah, inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 18 Juni 2024. Jemaah Haji Kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara dari Kabupaten Pulau Morotai meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Madinah. Selengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembali menyelimuti jemaah haji Maluku Utara. Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Halmahera Selatan meninggal dunia. Jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 13 UPG Makassar atas nama Kader Yusuf Bada asal Desa Buli, Kecamatan Kayua, meninggal dunia kemarin pukul 10:32 waktu Arab Saudi atau pukul 15:32 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Muaisom, Mina. Kepada RRI, pembimbing ibadah daerah Kloter 13 UPG Makassar Haji Sarif Ibrahim melalui saluran telepon seluler langsung dari Mina mengatakan almarhum Kader Yusuf Bada menjelang wukuf sempat sakit dan dibawa ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI, namun bersikukuh untuk pulang. Akhirnya berangkat ke Arafah dan sempat ikut wukuf, tetapi almarhum kembali dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Muaisom, Mina hingga menghembuskan nafas terakhir. Beliau itu menjelang wukuf memang sempat sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Indonesia, tetapi beliau tetap bersikukuh untuk harus pulang. Di saat keberangkatan ke Arafah hari Jumat, beliau ikut dan kondisi lumayan cukup baik. Sampai di sana hari Sabtu, di saat orang pergi wukuf gabung ke satu tenda untuk wukuf, beliau juga ikut keluar dari tenda, tetapi kemudian tidak gabung dan kemudian sudah itu beliau sudah masuk ke rumah sakit dan kemarin pagi jam 10 sekian itu dapat informasi bahwa beliau meninggal dunia. Kloter 11 jemaah haji asal Maluku Utara UPG Makassar kemarin telah menyelesaikan melontar hari kedua Jamrah, Ula, Wusta, dan Akabah. Para jemaah Kloter 11 melontar pada pukul 01.00 waktu Arab Saudi dini hari. Ketua Kloter 11 UPG Makassar Saiful Jafar Arfah menjelaskan, melontar mengambil waktu 01.00 waktu Arab Saudi dini hari agar jemaah tidak terlalu berdesakan dan pada saat melontar berjalan dengan lancar karena saat melontar jemaah yang berada di 3 jamrah tidak terlalu banyak. Untuk Kloter 11 masih akan melakukan lagi 2 kali melontar pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah 1445 Hijriah karena para jemaah Kloter 11 mengambil nafar sani pada tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah. Setelah melontar terakhir baru jemaah Kloter 11 kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf wajib ifadah. Di hari kedua lontaran di Jumrah Ula, Wusta, dan Akabah telah kami lakukan dan sebelumnya pada tanggal 10 telah dilakukan lontaran di Jumrah Akabah. Jadi pelaksanaan lontaran di hari kedua kami mengambil waktu di jam 001 jam 1 waktu Arab Saudi tadi malam dengan perhitungan agar jamaah tidak terlalu banyak berdesak-desakan. Alhamdulillah tadi malam berjalan dengan lancar karena pada saat itu jamaah yang berada di sekitar 3 jumrah itu tidak terlalu banyak. Kita masih 2 kali melontar, tanggal 12 dan tanggal 13. Terakhir di tanggal 13. Kita para jamaah Kloter 11 itu mengambil nafas tani. Ya, tanggal 13-nya itu kita kembali ke Mekah. Kita melakukan tawaf ibadah. Sementara untuk Kloter 13 UPG Makassar, menurut Ketua Kloter Jamaluddin Sehat, semua jemaah haji telah selesai melontar dan menunggu jadwal pukul 14.00 waktu Arab Saudi atau pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dari Mina akan kembali ke Mekah sambil menunggu waktu untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahlul. Dilanjutkan tawaf wada dan menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah. Hari ini berdasarkan jadwal itu pukul 14.00 ke Makkah.
akan menunggu waktu untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, nanti selesai baru bergeser ke Madinah. Pulang hari ini, besok itu belum ada besok baru haram karena masih nafarsani besok. Sehingga nanti kalau lusa setelah di Makkah nanti menunggu bus operasional masuk di arah haram, baru akan menuju ke haram melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahalul. Selanjutnya hari berikut baru dilakukan tawaf wada untuk menunggu jadwal berangkat ke Madinah. Untuk jemaah kloter 11 dan 13 setelah melontar dan kembali ke Mekah juga akan melaksanakan tawaf ifadah, serta kegiatan lainnya di antaranya tawaf sunnah serta melakukan ziarah ke tempat bersejarah di kota Mekah. Nanang Adrani melaporkan. Ratusan warga pengungsi mandiri erupsi Gunung Api Ibu yang berada di tepi Sungai Tolabit, Kecamatan Kau Barat, Halmahera Utara telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pagi tadi menjemput sekaligus memulangkan ratusan warga pengungsi mandiri erupsi Gunung Api Ibu yang berada di tepi Sungai Tolabit, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Camat Ibu Utara atau Tabaru Ongki datang saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan penjemputan ratusan warga pengungsi mandiri di wilayah Tolabit itu karena desa yang mereka tempati di Kecamatan Ibu Utara tidak masuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Ibu, sehingga pemerintah kecamatan bersama pemerintah kabupaten menjemput sekaligus mengantar ke rumah masing-masing. Nah, dompet desa itu kan di daerah tua, Telitau, Abijaya, Tasalulu, di luar radius rawan bencana itu. Cuma karena panik kemarin kondong mengungsi. Nah, kemudian beberapa hari lalu saya dengan Pak Kadis berkunjung ke situ, ada sebagian tanya apa tong boleh pulang. Jadi tong sampaikan kalau ngoni mau pulang nanti tong siapkan armada. Nah, untuk jawab orang itu tadi orang datang dengan armada untuk bawa dong pulang. Sementara untuk warga yang mengungsi secara mandiri di Gunung Opan dan Desa Bosala, kata Ongki, sebagian besar warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan sebagian lagi masih berada di lokasi pengungsian. Ongki juga berharap kepada warga pengungsi yang masih berada di kamp pengungsian Kecamatan Ibu agar tetap patuhi arahan dan perintah dari tim pos darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan hal-hal negatif lainnya. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan. MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 28 Juni 2024 mendatang di Asrama Haji Transit Ternate. Lengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Alhamdulillah kami sudah ketemu Pak Wali Kota dan beliau sambut itu dengan baik. Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-30 tahun 2024 tingkat Provinsi Maluku Utara akan dilaksanakan di Ternate pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2024 mendatang. MTQ yang akan diikuti para kafilah dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara itu sedianya dilaksanakan di kota Sofifi, Tidore Kepulauan, dipindahkan ke kota Ternate dan akan dipusatkan di Asrama Haji Transit Ternate. Kepada RRI, Kepala Biro Kesra Sedda Provinsi Maluku Utara, Haji Fadli U. Muhammad menjelaskan, menghadapi pelaksanaan MTQ nanti telah dilakukan pertemuan dengan Wali Kota Ternate untuk menyampaikan pelaksanaan di Kota Ternate. Pada saat pertemuan itu, Wali Kota menyambut baik dan untuk pawai serta malam ta'aruf menjelang pembukaan MTQ akan dilaksanakan di landmark atau di halaman kantor Wali Kota Ternate. MTQ, Alhamdulillah kami sudah ketemu Pak Wali Kota dan beliau sambut itu dengan baik. Malahan arahan beliau nanti ketika pelaksanaan untuk malam ta'aruf nanti kita adakan di landmark atau di depan kantor Wali Kota sehingga itu terjadi siar agama. Mungkin pelaksanaannya kita ke asrama haji karena kelengkapan fasilitasi di sini semua siap sehingga ada siar yang melalui malam ta'aruf nanti sesuai arahan Pak Wali Kota nanti dibuat di daerah landmark nanti juga dengan pawai ta'aruf. Menurut Fadli U. Muhammad, sampai saat ini sudah dilakukan persiapan dengan terus melakukan koordinasi baik dengan pemerintah Kota Ternate serta kabupaten kota untuk pengiriman peserta mengikuti kegiatan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara tersebut. Kesiapan yang sekarang ini sudah siap. Kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, dengan Kabakisra Kota Ternate juga alhamdulillah sudah matang. Dengan Kabupaten Kota juga sudah siap sehingga kami menunggu pasti keberangkatan ke Ternate. Pada pelaksanaan MTQ ke-30 tahun 2024 ini yang berhasil menjadi juara pada semua bidang lomba akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional yang akan berlangsung pada bulan Juli 2024 mendatang. Nanang Adrani melaporkan. Omset pedagang objek wisata Tolire Ici atau Tolire Kecil di Kelurahan Takome, Kota Ternate mengalami peningkatan saat libur Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah.
Hal ini karena jumlah kunjungan dari beberapa daerah yang ada di Maluku Utara dari hari biasa yang hanya mendapatkan 3 juta rupiah per hari bisa meningkat hingga 6 juta rupiah. Selengkapnya disampaikan Sofian Tugubo. Libur Lebaran tahun ini, lonjakan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata Danau Tolire Ici di kota Ternate memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kuliner. Kepada RRI, Saila, salah satu pedagang, mengaku pada momen libur Lebaran tahun ini, pendapatan mulai mengalami peningkatan secara signifikan. Mulai dari hari pertama, hari kedua saat ini, serta beberapa hari ke depan, omset terus meningkat gratis. Wisatawan sendiri datang bersama keluarga atau kerabat. Bahkan saking banyaknya pengunjung, dirinya bersama suami terkadang mengalami kendala dalam melayani karena ketersediaan fasilitas yang terbatas. Dari pagi itu sampai malam itu orang banyak begitu sudah. Beda dengan hari-hari normal. Kalau macam bukan di hari rame kok hari-hari, kalau hari-hari minggu tapi kan bukan hari-hari raya tuh, itu tuh dapat sampai 3 juta lebih, 3 juta. Kalau hari-hari rame begini dapat sampai hampir 6 juta begitu. Ya pengennya banyak. Lumayan. Itu apalagi besok lagi, apalagi hari Minggu terakhir lagi. Orang sampai mampu orang. Sampai pengunjung dong keluar, tidak mampu. Iya, selalu begitu. Di sini sudah orang kami pun beli, tapi di sini ya rata-rata di sini belum. Saila menambahkan, untuk menu sendiri yang tersedia di warung miliknya berbagai variasi dengan harga mulai dari 10.000 hingga 20.000. Dari pendapatan selama ini masih bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini per bulan kalau ini bisa 200, Iya. termasukkan yang pengeluaran lumayan. Iya banyak. Kalau lebaran begini pertama, nah kedua, ketiga Itu banyak. Itu kalau macam kalau hari-hari Minggu terakhir begitu banyak orang lagi. biasa ada dari Tidore juga ada. Biasa juga dari Tidore. Dari Almahera, dari Sanana, pokoknya banyak orang, banyak. Walaupun demikian, Saila berharap adanya bantuan berupa fasilitas pendukung lainnya dari pemerintah kota Ternate untuk menunjang tempat wisata di kota Ternate, khususnya di Pantai Tolire Ici. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Pendengar, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fauji. Fauji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersama saya Fauji sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Selasa 18 Juni 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Jelolo, Jogelo, kemudian Oba, Sovisi, Ternate, Tidore, Weda, Makian, Kaiwa, Patani, kemudian GB, Mamba, Obi, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Maluku Utara pada siang hingga sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 85 hingga 100%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih Fauji, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate untuk informasi cuacanya sore ini. Pendengar, laporan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helda Kamarula, teknik montase Nimas, dan Des Editor Opin Marasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.